Kisah si Algojo. Khotbah ini disampaikan oleh sang guru ketika sedang berdiam di Weluwana tentang Tamba Darthika, seorang algojo rakyat. Seperti yang dikatakan bahwa 499 pencuri mencari nafkah dengan menjarah desa-desa dan melakukan kejahatan lainnya. Seorang lelaki yang bergigi tembaga dan kulit sawo matang dengan sekujur tubuh yang penuh bekas luka mendatangi mereka dan berkata, "Biarlah saya hidup bersama kalian." Mereka membawanya menemui pemimpin rombongan pencuri dengan berkata, "Lelaki ini juga ingin hidup bersama kita." Pemimpin rombongan pencuri memandang lelaki itu dan berpikir dalam dirinya, "Watak lelaki ini sangatlah kejam. Ia sanggup memotong payudara ibunya dan memakannya, atau bahkan mengeluarkan darah dari leher ayahnya dan meminumnya." Oleh karena itu, ia menolak permintaannya dengan berkata, "Lelaki ini tidak boleh hidup bersama kita." Meskipun ia telah ditolak untuk menjadi anggota kelompok para pencuri itu, ia pergi untuk memenangkan hati seorang murid pemimpin rombongan pencuri itu setelah melayaninya dengan penuh perhatian. Murid tersebut membawa lelaki ini pergi menghampiri pemimpin rombongan pencuri dan berkata kepadanya, "Tuan, lelaki ini adalah seorang pembantu kita yang patuh. Mohon Anda bermurah hatilah terhadap dirinya." Setelah membuat permintaan tersebut, ia menyerahkan lelaki ini kepada pemimpin rombongan pencuri. Suatu hari, para penduduk kota bergabung dengan para prajurit raja menangkap para pencuri itu, membawa mereka ke pengadilan dan menghadapkan mereka semua di depan para hakim. Para hakim memerintahkan agar kepala mereka dipenggal dengan menggunakan kapak. "Siapa yang akan mengeksekusi mati orang-orang ini?" kata para penduduk kota. Setelah menyelidiki hingga mereka tidak menemukan seorang pun yang mampu mengeksekusi mati mereka, pada akhirnya mereka berkata kepada pemimpin rombongan pencuri, "Kamu, bunuhlah orang-orang ini, dan kami akan mengampuni nyawamu dan memberikan hadiah kepadamu." Kamu bunuhlah mereka. Namun karena mereka telah hidup bersamanya, ia juga tidak tega mengeksekusi mati mereka. Begitu pula dengan 499 pencuri lain ketika ditanyai. Pada akhirnya, mereka bertanya kepada pencuri yang tubuhnya penuh luka, berkulit sawo matang, dan bergigi tembaga itu. "Ya, baiklah," ia menyetujuinya. Maka ia mengeksekusi mati semua pencuri itu, dan sebagai imbalan nyawanya sendiri diampuni dan ia juga menerima hadiah. Dengan cara yang sama, mereka menyeret 500 pencuri dari pedesaan menuju selatan kota dan menghadapkan mereka di depan para hakim. Ketika para hakim memerintahkan agar kepala mereka dipenggal, mereka bertanya kepada setiap pencuri, mulai dari pemimpin rombongan, untuk mengeksekusi mati para rekan sejawatnya. Namun, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melakukan eksekusi tersebut. Kemudian mereka berkata, "Dulu, seorang lelaki mengeksekusi mati 500 pencuri. Di manakah ia sekarang?" "Kami melihatnya di tempat ini dan itu," jawabnya. Maka mereka memanggilnya dan berkata kepadanya, "Eksekusi mereka hingga mati, dan kamu akan menerima hadiah." "Ya, baiklah," ia menyetujuinya. Maka ia mengeksekusi mati mereka semua dan menerima hadiah.
Para penduduk kota berunding bersama dan berkata, "Ia adalah lelaki yang paling hebat. Kita akan menjadikannya sebagai algojo kita yang tetap." Setelah berkata demikian, mereka memberinya kedudukan tersebut. Setelah itu, mereka menyeret 500 pencuri dari barat serta 500 pencuri dari timur, dan ia pun mengeksekusi mati mereka semua. Dengan demikian, ia telah mengeksekusi mati 2.000 orang pencuri yang berasal dari keempat penjuru. Seiring waktu berlalu, 1 atau 2 orang diseret setiap harinya. Ia pun mengeksekusi mati mereka semua. Selama 55 tahun, ia bertindak sebagai algojo rakyat. Di masa tuanya, ia tidak mampu lagi memenggal kepala seorang manusia dengan 1 kali penggalan. Sehingga ia harus melakukan 2 atau 3 kali penggalan yang menyebabkan orang yang dieksekusi semakin menderita. Para penduduk kota berpikir dalam diri mereka, "Kita dapat mencari algojo lain." Lelaki ini membuat para korbannya menerima siksaan yang semakin bertambah. Untuk apa lagi kita menggunakan dirinya? Kemudian mereka mengusirnya dari tempat ia bekerja. Selama menjabat sebagai algojo para pencuri, ia terbiasa menerima 4 jenis pendapatan tambahan. Pakaian usang untuk dipakainya, bubur susu yang terbuat dari mentega cair segar untuk diminumnya, bunga melati yang digunakan olehnya untuk merias diri, dan wewangian untuk diolesinya. Namun ia tidak lagi mendapatkan keempat jenis pendapatan tambahan tersebut. Pada hari saat ia diusir dari tempat bekerja, ia memerintahkan agar memasak bubur nasi untuknya, dan dengan membawa pakaian usang, bunga melati, serta wewangian, ia pergi ke sungai dan mandi. Setelah itu, ia memakai pakaian usangnya, merias diri dengan untayan bunga, mengolesi tangan dan kakinya, lalu pulang ke rumah dan duduk. Mereka memberinya bubur nasi yang terbuat dari mentega cair segar dan air untuk mencuci tangan. Pada saat itu, Sariputtathera bangkit dari kebahagiaan alam jana. Ia berkata kepada dirinya sendiri, "Kemanakah saya harus pergi hari ini?" Setelah mencermati kegiatan berpindah patah, ia melihat bubur nasi di dalam rumah mantan algojo. Sambil berpikir dalam dirinya, "Akankah lelaki ini menerima saya dengan baik?" Ia menjadi tersadarkan dengan pikiran berikut. Lelaki yang hebat ini akan menerima saya dengan baik dan akan mendapatkan berkah keberuntungan. Maka Sang Thera memakai jubahnya, mengambil pataknya, dan berdiri di depan pintu rumah mantan algojo itu. Ketika lelaki itu melihat Sang Thera, hatinya diliputi dengan kebahagiaan. Ia berpikir dalam dirinya, "Saya telah lama bertindak sebagai algojo para pencuri, dan saya telah mengeksekusi mati banyak orang. Kini, bubur susu telah dihidangkan di dalam rumah saya ini, dan Sang Thera telah datang berdiri di depan pintu rumah saya. Saya sekarang harus memberikan derma kepada Yang Mulia Bhante." Maka ia mengambil bubur susu yang telah dihidangkan di hadapannya, menghampiri Sang Thera, dan memberikan penghormatan kepada dirinya. Dan setelah mengantarnya masuk ke dalam rumah, ia menyediakan sebuah tempat duduk untuknya, menuangkan bubur susu ke dalam pataknya, menaburkan mentega cair di atas bubur susu, dan berdiri di sampingnya sambil mengipasinya. Karena baru saja mencicipi bubur susu, ia sangat berhasrat untuk meminumnya. Sang Thera mengetahui keinginannya, berkata kepadanya, "Umat, minumlah buburmu sendiri." Lelaki itu memang memegang kipas dengan tangan lain dan meminum bubur itu. Sang Thera berkata kepada lelaki yang sedang mengipasinya,
pergilah kipasi umat itu. Maka saat ia sedang dikipasi, ia memakan bubur itu sampai kenyang dan kemudian lanjut mengipasi sang tera. Ketika sang tera telah selesai bersantap, ia mengambil patanya. Tatkala sang tera mulai mengucapkan pernyataan terima kasih kepada orang yang menjamunya, lelaki itu tidak mampu memusatkan perhatiannya terhadap khotbah sang tera. Sang tera mencermati hal ini, berkata kepadanya, "Umat, mengapa kamu tidak mampu memusatkan perhatianmu terhadap khotbah saya? Bhante, saya telah lama melakukan kejahatan yang kejam. Saya telah mengeksekusi mati banyak orang. Ini semua disebabkan saya yang terus mengingat perbuatan lampau saya sendiri, sehingga saya tidak mampu memusatkan perhatian terhadap khotbah Anda." Sang tera berpikir dalam dirinya, "Saya akan mensiasati dirinya." Maka ia berkata kepada lelaki itu, "Tetapi apakah kamu melakukannya atas keinginanmu sendiri, ataukah kamu melakukannya karena orang lain?" "Raja yang membuat saya melakukannya, Bhante." "Kalau memang begitu umat, lalu kesalahan apa yang telah kamu lakukan?" Umat yang bingung itu berpikir, "Sesuai dengan perkataan sang tera, maka saya tidak bersalah." Ia berkata kepada sang tera, "Baiklah Bhante, mohon lanjutkan khotbah Anda." Ketika sang tera mengucapkan pernyataan terima kasih, pikiran lelaki itu menjadi tenang seimbang, dan saat ia mendengarkan khotbah Dhamma, ia mengembangkan kualitas kesabaran menuju pencapaian magga dan phala. Ketika sang tera telah menyelesaikan pernyataan terima kasih, ia pergi. Umat itu mengantar kepergiannya dan kemudian kembali. Tatkala umat itu sedang berbalik pulang, sesosok raksasa yang datang dengan wujud seekor sapi menyerunduknya dengan bahu dan membunuhnya. Maka ia pun meninggal dan terlahir kembali di surga Tusita. Para bikhu memulai sebuah pembicaraan di dalam balai kebenaran. Ia adalah algojo para pencuri. Selama 50 tahun ia melakukan kejahatan yang keji. Hari ini ia terbebas dari pekerjaannya. Hari ini ia memberikan derma kepada sang tera, dan hari ini juga ia meninggal dunia. Di alam manakah ia terlahir kembali? Sang guru masuk ke dalam dan bertanya kepada mereka, "Para bikhu, apakah yang menjadi topik pembicaraan kalian ketika sedang duduk berkumpul di dalam sini?" Ketika memberitahukan kejadian tersebut, beliau berkata, "Para bikhu, ia telah terlahir kembali di surga Tusita." "Apa yang Anda katakan, Bhante? Ia yang telah lama membunuh orang, kini terlahir kembali di surga Tusita?" "Ya, para bikhu, ia mendapatkan nasihat yang baik. Ia mendengarkan uraian Dhamma yang disampaikan oleh Sariputta, dan setelah itu mencapai kebijaksanaan. Ketika ia meninggal, ia terlahir kembali di surga Tusita." Setelah berkata demikian, beliau mengucapkan bait berikut ini. "Ia adalah algojo para pencuri di kota ini yang mendengarkan perkataan baik. Setelah memperoleh kesabaran, ia pergi ke alam surgawi dan berbahagia." Bhante, tidak ada sedikit pun kekuatan dalam pernyataan syukur dan lelaki ini telah melakukan banyak kesalahan. Bagaimana caranya ia dapat mencapai tingkatan alam jhana dengan jasa kebajikan yang sedikit? Sang guru menjawab, "Para bikhu, jangan mengukur ajaran Dhamma yang telah saya sampaikan itu sedikit ataupun banyak. Seseorang yang perkataannya bermakna memiliki buah kebajikan yang unggul." Setelah berkata demikian, beliau menyampaikan uraian Dhamma dengan mengucapkan bait berikut ini. "Meskipun perkataan yang diucapkan mengandung 1000 kata, jika kalimat itu tidak bermakna, maka lebih baik mengucapkan sebuah kalimat yang bermakna, sehingga orang yang mendengarkannya akan merasa damai."